Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang atau berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surah As-Saff ayat keempat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya selalu senang membuka sebuah renungan dengan merefleksikan kebersamaan kita bersama waktu. Allah sendiri beberapa kali bersumpah atas nama waktu dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa pentingnya kita memaknai kebersamaan kita bersama sang waktu. Kalau coba kita refleksikan kembali perjalanan kita, mungkin sudah berapa banyak nikmat yang kita dapatkan di jalan dakwah ini bersama dengan waktu yang mengiringi kita. Betapa kita bersyukur diperkenalkan dengan konsepsi kebahagiaan abadi. Betapa kita bersyukur dipertemukan dengan saudara-saudara yang senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan dakwah. Betapa banyak yang kita dapatkan, sebanyak apa kita memberi. Dalam sebuah pertarungan melawan keluarga Frankie di serial One Piece, Sanji pernah menyatakan, "Jangan memulai pertarungan jika kau tidak bisa mengakhirinya." Kita sudah memulainya, saudaraku. Tidak bisa kita mengelak. Kita sudah memulainya tepat ketika kita merasa sangat bersyukur karena sudah bersama gerakan dakwah ini. Dan perlu kita sadari bahwa dakwah ini bukan hanya sekadar ceramah-ceramah yang menenteramkan hati, tapi juga meminta perjuangan, gerakan, pengorbanan, serta kerja nyata kita. Maka penting bagi kita melihat kembali surah As-Saff yang saya bacakan di awal tadi. Saudaraku, ada beberapa kunci yang dapat kita renungkan dari surah As-Saff ayat keempat tersebut. Kalau saya boleh sedikit membagi renungan saya, kata kunci dari ayat tersebut adalah cintanya Allah, perjuangan di jalan Allah, serta barisan yang teratur. Saya melihat ayat tadi merupakan ayat yang sangat baik untuk memaknai apa yang sudah dan akan kita lakukan dalam amalan-amalan kerja dakwah kita. Ayat yang sangat baik untuk memaknai kebersamaan kita dengan waktu yang lalu, hari ini, dan yang akan datang. Saudaraku, pertama saya ingin menyatakan bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan cinta. Perjalanan kita ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan cintanya Allah dan sudah selayaknya dipenuhi dengan ambisi untuk mendapatkan cintanya Allah. Saya seringkali termenung dengan senyum. Kalau saja Allah tidak cinta, rasanya Allah tidak akan mempertemukan saya dengan antum semua. Kalau saja Allah tidak cinta, rasanya Allah tidak akan mempertemukan saya dengan rekan-rekan di jalan dakwah ini, dengan para aktivitas dakwah yang membersamainya. Kalau saja Allah tidak cinta, pasti Dia akan memberi rasa letih, bosan, dan malas kepada saya dalam aktivitas dakwah bersama ini. Kita harus sadar dan benar-benar paham bahwa keberadaan kita hari ini di tempat ini bersama orang-orang ini adalah buah cinta dari cintanya Allah kepada kita. Dan kita harus meyakini bahwa kita semua dipertemukan untuk sebuah alasan, tidak begitu saja bertemu, bahwa Allah punya alasan yang kuat kenapa setiap kita dipertemukan di jalan dakwah ini. Saudaraku, sudah selayaknya
Ketika kita memahami bahwa cinta Allah yang membersamai kita dalam kondisi kita hari ini, maka kita membalasnya dengan memberikan seluruh cinta kita bersama perjalanan dakwah ini. Sudah selayaknya pula kita memenuhi hari-hari kita di jalan dakwah ini dengan ambisi untuk mendapatkan cintanya Allah yang lebih hakiki. Sudah sewajarnya pula jika kita menghadapi semua masalah yang kita temui di jalan dakwah ini dengan penuh cinta, maka dengannya hilanglah lelah berganti lillah. Maka dengannya kita siap untuk memberikan cinta kita, yang artinya memberikan yang terbaik yang kita miliki. Dan cukuplah cintanya Allah sebagai balasan atas semua itu, karena kita lebih mencintai cintanya Allah lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Saudaraku, yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa kita harus memastikan bahwa apa yang sedang dan akan kita kerjakan dalam dakwah ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam redaksi ayat yang saya bacakan tadi, sebenarnya kata yang lebih tepat menggambarkan adalah kata berperang. Namun dalam konteks ini, saya ingin memaknai peperangan yang dimaksud dengan perjuangan, amal kerja, bahwa kesungguhan kita dalam beramal dan bekerja di dalam dakwah ini akan menjadi prasyarat cintanya Allah yang tadi saya katakan. Kita juga harus memaknai bahwa yang Allah minta adalah perjuangan di jalannya, tidak terbatas perjuangan di lembaga dakwah yang mungkin menaungi kita saja. Pertama, kita harus meyakini bahwa gerak kerja kita di dalam dakwah ini atau dimanapun itu adalah bagian dari gerak kerja di jalan Allah. Akan tetapi tidak boleh kita persempit bahwa hanya gerak kerja kita saja yang berada di jalan Allah. Kita meyakini bahwa ketika kita bicara tentang dakwah, maka kita tidak sebatas bicara tentang lembaga dakwah saja, tapi kita bicara tentang para aktivis dakwah. Kita bicara tentang saudara-saudara kita yang juga aktif di dalam dakwah di mana saja mereka berada. Kita bicara tentang orang-orang yang juga bekerja tanpa batas organisasi, apapun kendaraannya, selama kita meyakini bahwa kita berada di jalan yang sama, bekerja samalah. Kita saling bekerja sama atas apa yang sama-sama kita sepakati dan saling menghormati atas apa-apa yang tidak kita sepakati dengan orang lain. Kam finna laisa minna, kam minna laisa finna. Kita harus memahami bahwa betapa banyak orang yang bukan bagian dari kita, namun mereka bersama kita. Begitu pula sebaliknya, mungkin ada beberapa orang yang bagian dari kita, namun mereka tidak bersama kita. Ada orang-orang yang secara administratif bukan bagian dari pengurus dakwah, tapi mereka bekerja sebagai agen kebaikan. Demikian pula sebaliknya, boleh jadi ada di antara kita yang secara administratif bagian dari pengurus organisasi dakwah, namun kita tidak bersama amalan-amalan kebaikan itu. Kita bicara tentang dakwah bukan hanya sekadar aktivitas dari lembaga dakwah atau organisasi dakwah. Kita bicara tentang kerja-kerja kebaikan, bukan sebatas lembaga penebar kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang bukan bagian dari organisasi dakwah, mereka juga bekerja untuk kebaikan. Kita berbahagia untuknya. Yang perlu kita waspadai dan kita renungkan dalam diri kita masing-masing adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang berada dalam organisasi dakwah, berada di lembaga penebar kebaikan, tapi kita sendiri tidak bersama amalan-amalan kebaikan. Saudaraku, yang ketiga, kita meyakini bahwa gerak kerja yang kita landasi dengan cinta tadi harus berada dalam susunan mekanisme yang rapi. Bahwa orang-orang yang dipanggil Allah dan dicintai Allah adalah orang-orang yang beramal dalam barisan yang tersusun rapi. Kita meyakini bahwa kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi.
Kita bersama-sama sudah merapikan mimpi dan menyusun rencana kita di 100 hari atau di 200 hari dan jalan-jalan kita. Mari sama-sama kita buka kembali lembaran rencana yang telah kita sama-sama impikan di awal. Kita perbaiki yang mungkin agak meleset dengan yang lebih baik lagi. Saudaraku, mumpung masih punya beberapa waktu ke depannya, kita himpun kembali barisan kita untuk gerak yang lebih nyata, berada dalam gerakan yang saling berharmoni, tersusun dan kokoh. Dari kesemua hal tersebut, saya ingin mengajak kita untuk lagi-lagi membenahi hati kita, memahami bahwa kerja kita dimanapun bukan hanya sekadar kerja, tapi dakwah. Kita kemudian memahami bahwa dakwah adalah pekerjaan hati, maka ia butuh tenaga dari hati kita. Sedangkan hati kita mungkin seringkali masih labil, terkadang naik, terkadang turun. Maka sering-sering menengoknya adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Mari di hari ini bersama-sama kita tengok kembali hati kita seraya merefleksikan surah As-Saff ayat 4 yang saya bacakan di awal tadi. Saya yakin dan percaya selalu ada ruang waktu untuk memperbaiki lalu melangkah lagi dengan lebih yakin. Insya Allah, dari manapun kita, apakah dari NU, dari Muhammadiyah, dan dari organisasi manapun juga, mari kita bersatu dalam dakwah ini. Insya Allah, Allah akan meridhoi jalan dakwah yang telah kita bangun secara bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.